Pesawat yang membawa tim nasional Bahrain akhirnya mendarat mulus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Timur Tengah, para pemain terlihat bersemangat begitu roda pesawat menyentuh landasan. Dari jendela, mereka bisa melihat langit Jakarta yang cerah serta hiruk-pikuk aktivitas bandara yang sibuk. Saat pintu pesawat dibuka, angin hangat khas tropis langsung menyambut mereka. Beberapa pemain tersenyum, menikmati perbedaan cuaca yang cukup jauh dari negara asal mereka. Mengenakan seragam kebesaran tim, mereka melangkah keluar satu persatu, disambut oleh para ofisial yang sudah menanti di terminal kedatangan. Sesampainya di dalam bandara, suasana semakin meriah. Para pemain Bahrain dikejutkan oleh sambutan hangat dari para supporter Indonesia yang telah menunggu. Mereka membawa spanduk, meneriakkan yel-yel, dan mengibarkan bendera kecil Indonesia dan Bahrain. Beberapa pemain yang awalnya lelah, kini tampak kembali bersemangat karena antusiasme para penggemar. Luar biasa, kami tidak menyangka akan disambut seperti ini, ucap salah satu pemain Bahrain kepada rekan-rekannya. Mereka pun melambaikan tangan dan tersenyum ke arah para supporter. Beberapa di antara mereka bahkan mengeluarkan ponsel untuk mengabadikan momen istimewa ini. Tak hanya supporter, beberapa pejabat dari Federasi Sepak Bola Indonesia juga hadir untuk menyambut mereka. Sambutan resmi dilakukan dengan kalungan bunga sebagai simbol persahabatan antara kedua negara. Selamat datang di Indonesia, kami berharap kalian menikmati waktu kalian di sini, ujar salah satu pejabat sambil menjabat tangan kapten tim Bahrain. Setelah proses imigrasi selesai, para pemain Bahrain berjalan menuju area pengambilan bagasi. Sambil menunggu koper-koper mereka, beberapa dari mereka mulai berbincang dengan ofisial Indonesia, menanyakan tentang Jakarta dan tempat-tempat menarik yang bisa mereka kunjungi selama berada di sini. Begitu semua barang sudah terkumpul, rombongan Bahrain kemudian diarahkan menuju pintu keluar. Di sana, bas mewah dengan logo tim sudah menanti mereka. Suasana semakin semarak ketika para pemain kembali melambaikan tangan kepada supporter sebelum naik ke dalam bas. Perjalanan menuju hotel pun dimulai. Dari balik jendela bas, para pemain Bahrain melihat pemandangan kota Tangerang dan Jakarta yang ramai. Beberapa dari mereka tampak kagum dengan tata kota, gedung-gedung pencakar langit, serta kendaraan yang berlalu lalang di jalan tol. Perjalanan dari bandara menuju hotel berlangsung lancar. Sepanjang jalan, para pemain berbincang satu sama lain, membahas sambutan luar biasa yang mereka terima. Aku merasa seperti sedang bertanding di rumah sendiri, ujar salah satu pemain dengan kagum. Mereka pun tak sabar untuk memulai petualangan mereka di Indonesia. Setelah meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta, bas yang membawa tim nasional Bahrain melaju melewati jalan tol yang menghubungkan Tangerang dan Jakarta. Beberapa pemain tampak menempelkan wajah mereka ke jendela, mengamati hiruk-pikuk jalanan yang penuh dengan kendaraan bermotor, bas kota, dan kereta yang melaju di kejauhan. Kota ini begitu hidup, ujar salah seorang pemain Bahrain dengan kagum. Bahkan malam hari pun masih terlihat sibuk. Di dalam bas, seorang ofisial dari Federasi Sepak Bola Indonesia mulai memberikan sedikit pengenalan tentang Jakarta. Ia menjelaskan tentang berbagai tempat terkenal di ibu kota, seperti Monas, Bundaran Hai, dan kawasan Kota Tua. Para pemain Bahrain mendengarkan dengan antusias, beberapa bahkan mulai mencari informasi tambahan melalui ponsel mereka. Tak lama kemudian, bas memasuki kawasan pusat Jakarta, di mana gedung-gedung pencakar langit berdiri megah. Lampu-lampu kota menyala terang, menciptakan pemandangan yang memukau. Salah satu pemain Bahrain menunjuk ke arah salah satu gedung tinggi dengan layar LED raksasa yang menampilkan ucapan selamat datang untuk mereka. Wow, mereka benar-benar menghormati kedatangan kami, ujar pemain lain, merasa tersentuh dengan sambutan yang diberikan. Perjalanan yang awalnya dipenuhi dengan perbincangan kini mulai sedikit hening. Beberapa pemain memilih untuk beristirahat sejenak, memejamkan mata dan menikmati kenyamanan di dalam bas. Namun, ada juga yang masih penasaran dan terus mengajukan pertanyaan kepada ofisial tentang kehidupan di Indonesia.
Ketika bus mulai memasuki kawasan hotel, para pemain Bahrain dibuat semakin kagum. Hotel yang dipilih untuk mereka menginap berdiri megah di pusat kota, menawarkan pemandangan yang luar biasa. Begitu bus berhenti di lobi, para staf hotel sudah siap menyambut dengan ramah. Begitu mereka turun dari bus, para pemain Bahrain disuguhi minuman selamat datang dan kalungan bunga. Para staf hotel tersenyum hangat, menambah kesan positif sejak kedatangan mereka di Indonesia. Salah satu staf dengan bahasa Inggris yang fasih menjelaskan fasilitas yang tersedia di hotel, mulai dari restoran hingga pusat kebugaran. Setelah menerima kunci kamar masing-masing, para pemain Bahrain segera naik ke lantai atas, tempat kamar mereka berada. Beberapa dari mereka tak sabar untuk melihat pemandangan kota Jakarta dari balkon kamar mereka. Saat membuka tirai jendela, mereka dikejutkan dengan panorama yang luar biasa, hamparan gedung-gedung bercahaya yang memperlihatkan sisi modern ibu kota Indonesia. Kota ini benar-benar luar biasa, ucap salah satu pemain sambil mengabadikan pemandangan dengan ponselnya. Meski lelah setelah perjalanan panjang, sebagian pemain masih merasa penasaran dengan suasana malam di Jakarta. Beberapa dari mereka memutuskan untuk turun ke restoran hotel untuk mencicipi makanan khas Indonesia yang sudah disiapkan khusus untuk mereka. Malam itu, di sela-sela hidangan lezat dan perbincangan hangat, satu hal yang pasti, para pemain Bahrain sudah mulai jatuh cinta pada Indonesia. Dan perjalanan mereka di negeri ini baru saja dimulai. Begitu para pemain Bahrain tiba di restoran hotel, aroma khas rempah-rempah segera menyambut mereka. Di atas meja, berbagai hidangan khas Indonesia telah tersaji dengan indah, nasi goreng, sate ayam, rendang, gado-gado, dan sup buntut. Para pemain Bahrain saling bertukar pandang, tertarik tetapi juga sedikit ragu. Seorang koki hotel datang mendekat dan dengan ramah menjelaskan setiap hidangan. Semua makanan ini dibuat dengan bahan-bahan segar dan bumbu khas Indonesia. Kami juga menyesuaikan tingkat kepedasannya agar cocok untuk para tamu dari luar negeri, ujarnya sambil tersenyum. Pemain pertama yang mencoba adalah kapten tim. Ia mengambil sepotong sate ayam, mencelupkannya ke dalam bumbu kacang, lalu menggigitnya perlahan. Seketika matanya membesar, dan ia mengangguk puas. Rasanya luar biasa, manis, gurih, dan lembut. Serunya, melihat reaksi kapten mereka, para pemain lain pun mulai mencoba berbagai hidangan. Seorang pemain mengambil sepotong rendang dan mengunyahnya perlahan. Dagingnya sangat empuk dan penuh rasa, katanya dengan kagum. Yang lain mencoba gado-gado dan terkejut dengan perpaduan unik antara sayuran segar dan saus kacang yang kaya rasa. Di tengah santapan, seorang wartawan dari media lokal yang diundang untuk meliput kedatangan mereka bertanya kepada salah satu pemain, "Bagaimana kesan pertama Anda tentang Indonesia?" Sambil tersenyum, pemain itu menjawab, "Kami belum lama di sini, tetapi sambutan yang kami terima begitu luar biasa. Dari bandara, perjalanan ke hotel, hingga makanan yang kami cicipi malam ini, semuanya meninggalkan kesan mendalam bagi kami." Sesi makan malam berlangsung dengan penuh canda dan tawa. Para pemain Bahrain bahkan mulai bertanya tentang makanan lain yang harus mereka coba selama di Indonesia. Salah satu staf hotel merekomendasikan nasi Padang dan soto Betawi, yang langsung mereka catat di ponsel masing-masing. Setelah selesai makan, beberapa pemain memilih untuk berjalan-jalan di sekitar hotel untuk menikmati udara malam Jakarta. Mereka terkesan dengan kehidupan malam yang begitu hidup, dengan lampu-lampu kota yang bersinar terang dan suara kendaraan yang masih ramai meskipun sudah larut. Beberapa dari mereka berhenti sejenak di taman kecil di dekat hotel, menikmati suasana yang lebih tenang. Indonesia memiliki energi yang unik, ujar salah seorang pemain. Ada keseimbangan antara kesibukan kota dan keramahan orang-orangnya. Ini pengalaman yang luar biasa. Setelah puas menikmati malam pertama mereka di Jakarta, para pemain Bahrain akhirnya kembali ke kamar masing-masing. Mereka perlu beristirahat dengan baik, karena esok hari, jadwal latihan pertama mereka di Indonesia akan dimulai. Dengan hati yang hangat dan perut yang kenyang, mereka tidur nyenyak,
menantikan petualangan selanjutnya di negeri yang telah menyambut mereka dengan tangan terbuka. Pagi di Jakarta menyambut tim nasional Bahrain dengan sinar matahari yang hangat dan angin sepoi-sepoi. Dari jendela kamar mereka di hotel, para pemain bisa melihat hiruk-pikuk kota yang sudah mulai sibuk. Klakson kendaraan terdengar samar dari kejauhan, menandakan Jakarta telah bangun dan siap menghadapi hari baru. Di ruang makan hotel, para pemain menikmati sarapan dengan semangat. Menu yang disediakan beragam, mulai dari roti dan telur hingga bubur ayam khas Indonesia. Beberapa pemain yang penasaran mencoba bubur ayam untuk pertama kalinya. Ini seperti sup, tapi lebih kental dan lembut, ujar salah satu pemain sambil menyeruput kuah bubur. Setelah sarapan, tim Bahrain segera bersiap untuk latihan pertama mereka di Indonesia. Bus tim telah menunggu di depan hotel, siap membawa mereka ke lapangan latihan yang telah disediakan oleh panitia lokal. Selama perjalanan, para pemain mengamati pemandangan Jakarta di pagi hari, dari gedung-gedung pencakar langit hingga pedagang kaki lima yang mulai berjualan di trotoar. Lapangan latihan yang mereka tuju terletak di pusat pelatihan sepak bola nasional. Begitu tiba, mereka disambut oleh beberapa perwakilan Federasi Sepak Bola Indonesia yang memberikan salam hangat. Kami berharap kalian merasa nyaman berlatih di sini, ujar salah satu pejabat sambil menjabat tangan Kapten Bahrain. Saat para pemain Bahrain mulai turun dari bus dan berjalan menuju lapangan, mereka merasakan udara Jakarta yang cukup lembab. Cuacanya sedikit berbeda dengan di Bahrain, ujar seorang pemain kepada rekannya. Lebih lembab, tapi masih cukup nyaman untuk latihan. Latihan dimulai dengan sesi pemanasan ringan yang dipimpin oleh pelatih fisik mereka. Setelah itu, mereka mulai berlatih strategi permainan dan teknik individu. Meski baru pertama kali berlatih di Indonesia, para pemain Bahrain tampak cepat beradaptasi dengan kondisi lapangan dan cuaca. Di sisi lapangan, beberapa wartawan lokal hadir untuk meliput sesi latihan ini. Mereka memperhatikan bagaimana tim Bahrain menunjukkan disiplin dan ketahanan fisik yang luar biasa. Beberapa fotografer sibuk mengabadikan momen saat para pemain melakukan passing, dribbling, dan finishing. Di tengah latihan, seorang pemain Bahrain mendekati pelatih dan berkata, "Rumput di lapangan ini terasa berbeda dengan yang biasa kami gunakan di Bahrain. Tapi saya suka, lebih lembut dan nyaman saat berlari." Pelatih mengangguk, senang mendengar bahwa timnya merasa nyaman. Setelah latihan yang berlangsung selama 2 jam, para pemain Bahrain akhirnya menyelesaikan sesi mereka dengan pendinginan dan peregangan. Beberapa di antara mereka masih terlihat bersemangat dan bahkan melakukan latihan tambahan seperti menendang bola ke gawang dari jarak jauh. Sebelum meninggalkan lapangan, Kapten tim Bahrain berbicara kepada wartawan yang menunggu di luar. "Kami merasa sangat dihormati di sini. Latihan berjalan. Sesi latihan pagi itu berakhir dengan suasana yang penuh semangat. Para pemain Bahrain berjalan menuju tepi lapangan untuk beristirahat sejenak sebelum kembali ke hotel. Namun, mereka dikejutkan oleh kehadiran sekelompok supporter Indonesia yang telah menunggu di luar pagar lapangan. Dengan mengenakan atribut tim nasional Indonesia, para supporter menyanyikan lagu-lagu dukungan dan meneriakkan nama beberapa pemain Bahrain yang mereka kenal. Kapten tim Bahrain tersenyum lebar saat mendengar namanya diteriakkan oleh supporter. "Mereka mengenal kita," tanyanya kepada salah satu ofisial tim. Sang ofisial mengangguk. "Sepak bola adalah olahraga besar di sini. Banyak yang mengikuti perkembangan tim kalian." Melihat antusiasme supporter, beberapa pemain Bahrain mendekati pagar untuk menyapa mereka. Para supporter langsung mengeluarkan ponsel mereka, berharap bisa mendapatkan foto bersama. Tanpa ragu, beberapa pemain Bahrain mulai berpose dan bahkan ada yang mengambil video untuk diunggah ke media sosial mereka. Seorang anak kecil yang mengenakan jersey tim nasional Indonesia berdiri di barisan depan, memegang poster bertuliskan "Welcome to Indonesia, Bahrain." Salah satu pemain Bahrain melihatnya dan langsung tersenyum. Ia kemudian mengambil jersey latihannya, menandatanganinya, dan memberikannya kepada anak tersebut. Wajah anak itu langsung berbinar, dan para supporter lainnya bersorak bahagia. "Ini gila,"
Ujar salah seorang pemain Bahrain kepada rekannya. Kami seperti sedang bermain di kandang sendiri. Setelah beberapa menit berinteraksi dengan supporter, para pemain Bahrain akhirnya diarahkan kembali ke bus. Saat mereka berjalan pergi, para supporter tetap meneriakkan dukungan dan mengibarkan bendera kecil Bahrain dan Indonesia. Salah satu pemain Bahrain melambaikan tangan sambil berkata kepada seorang rekannya, "Orang-orang di sini benar-benar ramah dan penuh semangat." Ini pengalaman yang luar biasa. Di dalam bus, para pemain masih membicarakan momen spesial tadi. Beberapa dari mereka bahkan mengunggah video di media sosial dengan caption, "Supporter Indonesia luar biasa. Terima kasih atas sambutannya." Saat bus mulai melaju kembali ke hotel, seorang pemain Bahrain menatap keluar jendela dan tersenyum. "Aku sudah tidak sabar untuk pertandingan nanti. Jika suasana di stadion seantusias ini, maka ini akan menjadi salah satu pertandingan terbaik dalam hidup kita." Mereka sadar bahwa perjalanan mereka di Indonesia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang pengalaman budaya, keramahan, dan persahabatan yang akan mereka kenang selamanya. Setelah kembali ke hotel dan beristirahat sejenak, para pemain Bahrain mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi Jakarta. Pihak penyelenggara telah menyiapkan tur singkat bagi mereka untuk mengenal lebih jauh budaya dan kehidupan di ibu kota Indonesia. Bus tim kembali melaju melewati jalanan Jakarta, kali ini dengan suasana yang lebih santai. Para pemain yang sebelumnya hanya melihat kota dari jendela kamar mereka kini bisa merasakan langsung hiruk-pikuknya. Mereka melihat kendaraan yang berlalu lalang, pedagang kaki lima, serta jajaran gedung modern yang berdiri megah. Destinasi pertama mereka adalah Monumen Nasional, Monas, ikon Jakarta yang menjulang tinggi di tengah kota. Saat mereka turun dari bus, seorang pemandu wisata menjelaskan sejarah Monas, yang dibangun sebagai simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para pemain Bahrain mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengajukan pertanyaan tentang sejarah Indonesia. "Monumen ini sangat mengesankan," ujar salah seorang pemain. "Dari kejauhan, kami sudah bisa melihat betapa megahnya. Tak ingin melewatkan kesempatan, para pemain Bahrain naik ke puncak Monas menggunakan lift. Dari atas, mereka bisa melihat pemandangan Jakarta yang begitu luas. Gedung-gedung pencakar langit berdiri berdampingan dengan taman-taman hijau yang tersebar di beberapa titik kota. Setelah puas menikmati pemandangan dari Monas, mereka melanjutkan perjalanan ke Kota Tua Jakarta, sebuah kawasan yang masih mempertahankan bangunan bersejarah dari zaman kolonial. Para pemain Bahrain tampak kagum dengan arsitektur bangunan yang khas Eropa, seolah mereka sedang berjalan di kota klasik di luar negeri. Di salah satu sudut Kota Tua, mereka berhenti di sebuah kafe yang menyajikan kopi khas Indonesia. Seorang barista menjelaskan tentang kopi Nusantara, dari kopi Gayo, Toraja, hingga kopi luwak yang terkenal di dunia. Beberapa pemain tertarik mencobanya dan terkejut dengan cita rasanya yang begitu kuat. "Ini kopi terbaik yang pernah aku coba," ujar salah seorang pemain dengan ekspresi puas. "Sekarang aku mengerti mengapa kopi Indonesia terkenal di dunia." Perjalanan mereka ditutup dengan kunjungan ke Pasar Tanah Abang, pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara. Para pemain Bahrain yang awalnya hanya ingin melihat-lihat akhirnya tergoda untuk membeli beberapa souvenir khas Indonesia, seperti batik dan kaos bertuliskan "I Love Jakarta." Saat mereka kembali ke bus, seorang pemain berbicara kepada rekannya, "Aku tidak menyangka Jakarta akan seindah ini. Ini bukan sekadar kota besar, tapi juga penuh dengan budaya dan sejarah." Dengan hati yang penuh pengalaman baru, mereka kembali ke hotel, siap untuk melanjutkan perjalanan mereka di Indonesia yang semakin menarik setiap harinya. Setelah seharian menjelajahi keindahan Jakarta, para pemain Bahrain kembali ke hotel dengan penuh semangat. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan mereka di Indonesia bukan hanya tentang wisata dan pengalaman budaya. Mereka datang dengan satu tujuan utama, pertandingan sepak bola yang telah dinanti-nanti. Keesokan paginya, para pemain berkumpul di ruang pertemuan hotel untuk mendengarkan arahan dari pelatih mereka. Dengan layar besar di depan, staf pelatih menampilkan analisis pertandingan terakhir tim Indonesia, memperlihatkan pola permainan,
kecepatan serangan, dan kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Tim Indonesia memiliki kecepatan yang luar biasa, terutama di lini serang, ujar pelatih sambil menunjuk rekaman pertandingan. Tapi mereka juga meninggalkan celah di lini pertahanan saat melakukan serangan balik. Kita harus memanfaatkan itu. Para pemain mendengarkan dengan serius, mencatat poin-poin penting yang bisa mereka gunakan di lapangan nanti. Beberapa dari mereka bertanya tentang strategi terbaik untuk menghadapi atmosfer stadion yang pasti akan dipenuhi supporter tuan rumah. Kita harus tetap tenang dan fokus, jawab kapten tim. Supporter akan membuat suasana menjadi luar biasa, tapi kita harus menggunakannya sebagai motivasi, bukan tekanan. Setelah sesi strategi, mereka segera berangkat ke stadion untuk menjalani latihan resmi sebelum pertandingan. Begitu tiba, mereka disambut oleh media lokal yang sudah menunggu untuk meliput sesi latihan mereka. Kilatan kamera dan sorotan wartawan membuat suasana semakin terasa seperti laga besar. Di dalam stadion, para pemain Bahrain berdiri di tengah lapangan, mengagumi kemegahan arena tempat mereka akan bertanding. Bayangkan stadion ini penuh dengan ribuan supporter besok malam, ujar seorang pemain dengan nada antusias. Latihan pun dimulai. Mereka berlatih dengan disiplin tinggi, menyesuaikan diri dengan kondisi rumput stadion dan merasakan atmosfer yang akan mereka hadapi. Pelatih terus mengingatkan mereka untuk menjaga stamina, mengingat cuaca di Indonesia yang lebih lembab dibandingkan di Bahrain. Saat sesi latihan berakhir, seorang wartawan bertanya kepada salah satu pemain, "Apakah Anda merasa siap menghadapi Indonesia?" Dengan senyum percaya diri, pemain itu menjawab, "Kami sangat menghormati tim Indonesia. Mereka tim yang kuat dan memiliki dukungan luar biasa dari supporter mereka. Tapi kami datang ke sini untuk memberikan yang terbaik, dan kami siap menghadapi tantangan." Dengan latihan yang telah mereka jalani dan strategi yang sudah disusun, para pemain Bahrain kembali ke hotel dengan tekad yang semakin kuat. Mereka tahu bahwa pertandingan esok hari bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang membuktikan kemampuan mereka di hadapan ribuan pasang mata yang akan menyaksikan laga tersebut. Malam itu, Jakarta terasa lebih tenang, seolah menunggu momen besar yang akan terjadi. Para pemain Bahrain pun beristirahat, membayangkan suara gemuruh stadion dan tantangan yang menanti mereka di lapangan hijau. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana Jakarta sudah mulai terasa berbeda. Di berbagai sudut kota, spanduk dan poster pertandingan Indonesia melawan Bahrain terpampang di dinding-dinding gedung dan halte bus. Media sosial juga ramai dengan prediksi pertandingan, membuat atmosfer semakin memanas. Di hotel, para pemain Bahrain menikmati sarapan mereka dalam diam. Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang penuh canda, kali ini ekspresi mereka menunjukkan fokus dan ketegangan. Setiap orang tahu bahwa malam ini akan menjadi laga yang berat. Sore harinya, bus tim Bahrain melaju menuju Stadion Gelora Bung Karno. Sepanjang perjalanan, mereka melihat ribuan supporter Indonesia berpakaian merah memadati jalanan. Beberapa dari mereka melambaikan tangan ke arah bus, sementara yang lain menyanyikan yel-yel dukungan untuk tim nasional mereka. "Aku belum pernah melihat atmosfer seperti ini," ujar salah seorang pemain Bahrain sambil mengamati kerumunan supporter yang berbondong-bondong menuju stadion. Begitu tiba di stadion, mereka disambut oleh panitia pertandingan dan langsung diarahkan menuju ruang ganti. Di luar, suara supporter yang mulai memenuhi tribun sudah terdengar bergemuruh. Stadion Gelora Bung Karno berkapasitas lebih dari 80.000 penonton, dan malam ini hampir semua kursi terisi. Sebelum keluar ke lapangan untuk pemanasan, pelatih Bahrain berdiri di tengah ruang ganti, menatap para pemainnya dengan penuh keyakinan. "Jangan biarkan atmosfer ini mengganggu fokus kalian," katanya tegas. "Nikmati pertandingan, tetap tenang, dan tunjukkan permainan terbaik kita." Ketika para pemain Bahrain melangkah keluar ke lapangan, mereka langsung disambut sorakan keras dari para supporter Indonesia. Suasana begitu luar biasa, seakan-akan seluruh stadion bergetar karena nyanyian dan tepukan tangan para penonton. Saat pemanasan, beberapa pemain Bahrain sempat saling pandang,
takjub dengan atmosfer yang begitu intens. "Ini luar biasa," bisik salah satu dari mereka. "Aku bisa merasakan energi mereka bahkan dari sini." Ketika waktu pertandingan semakin dekat, kedua tim kembali ke ruang ganti untuk persiapan terakhir. Para pemain Bahrain duduk dalam diam, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum pertarungan di lapangan hijau. 15 menit sebelum pertandingan dimulai, seorang ofisial mengetuk pintu ruang ganti dan berkata, "Saatnya masuk ke lapangan." Dengan penuh percaya diri, para pemain Bahrain berdiri dan berjalan keluar menuju terowongan stadion. Jantung mereka berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena adrenalin yang mulai memuncak. Di ujung terowongan, mereka bisa melihat cahaya terang stadion dan mendengar suara puluhan ribu supporter yang siap menyaksikan pertandingan sengit ini. Dengan langkah tegap, mereka melangkah ke lapangan, siap menghadapi momen besar dalam karir mereka. Para pemain Bahrain melangkah ke tengah lapangan dengan penuh percaya diri. Mereka berdiri sejajar dengan tim Indonesia, sementara lagu kebangsaan masing-masing negara dikumandangkan. Saat lagu Indonesia Raya menggema di seluruh stadion, suara ribuan supporter bergemuruh seperti ombak, menciptakan atmosfer yang begitu menggetarkan. Salah satu pemain Bahrain menoleh ke rekannya dan berbisik, "Aku belum pernah merasakan atmosfer seperti ini sebelumnya. Ini benar-benar luar biasa." Wasit meniup peluitnya, tanda bahwa pertandingan akan segera dimulai. Kapten Bahrain dan Kapten Indonesia saling berjabat tangan di tengah lapangan sebelum melakukan undian untuk menentukan siapa yang akan memulai terlebih dahulu. Tim tuan rumah mendapatkan kesempatan kick-off pertama, dan dengan sorakan menggelegar dari tribun, bola mulai bergulir di lapangan hijau. Tim Indonesia langsung menunjukkan agresivitasnya. Dengan operan cepat dan tekanan tinggi, mereka mencoba menembus pertahanan Bahrain sejak menit-menit awal. Para pemain Bahrain terkejut dengan intensitas permainan lawan, tetapi mereka tetap tenang dan menjaga posisi mereka. Pada menit ke-10, Indonesia hampir mencetak gol. Sebuah umpan silang dari sayap kanan mengarah ke striker utama mereka yang berhasil menyundul bola ke arah gawang. Namun, kiper Bahrain dengan refleks luar biasa menepis bola keluar. Sorakan kecewa terdengar dari tribun, tetapi juga disertai tepuk tangan sebagai apresiasi terhadap penyelamatan gemilang tersebut. Pemain Bahrain mulai menemukan ritme mereka. Dengan umpan-umpan pendek dan serangan balik cepat, mereka mulai membangun serangan ke arah pertahanan Indonesia. Pada menit ke-20, Bahrain mendapatkan peluang emas. Salah satu gelandang mereka melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, namun bola hanya membentur mistar gawang. Stadion kembali bergemuruh. Supporter Indonesia terus menyanyikan yel-yel mereka, tidak membiarkan atmosfer stadion menjadi tenang sedikit pun. Para pemain Bahrain merasakan tekanan besar, tetapi mereka semakin menikmati tantangan ini. Pertandingan terus berjalan dengan tempo tinggi. Indonesia dan Bahrain sama-sama memiliki peluang, tetapi hingga menit ke-40, skor masih bertahan 0-0. Kedua tim bermain dengan determinasi tinggi, seakan tidak ingin memberikan ruang sedikit pun kepada lawan. Menjelang akhir babak pertama, Indonesia mendapatkan tendangan bebas di dekat kotak penalti Bahrain. Seluruh stadion menahan napas saat eksekutor Indonesia bersiap menendang bola. Dengan teknik yang luar biasa, bola melengkung melewati pagar betis dan mengarah ke pojok atas gawang. Kiper Bahrain melompat dan dengan ujung jarinya berhasil menepis bola keluar. Suara stadion meledak dalam kegembiraan dan ketegangan. Pemain Indonesia memegang kepala mereka, tak percaya bola tidak masuk. Sementara itu, kiper Bahrain berteriak memberi semangat kepada rekan-rekannya, menyatakan bahwa mereka masih dalam permainan. Beberapa menit kemudian, wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Para pemain berjalan ke ruang ganti dengan keringat bercucuran dan napas terengah-engah. Di lorong stadion, Kapten Bahrain berbicara kepada timnya, "Kita sudah bertahan dengan baik, tapi kita butuh lebih dari ini di babak kedua. Jangan hanya bertahan, kita harus mencari cara untuk mencetak gol." Dengan tekad yang semakin kuat, mereka memasuki ruang ganti, bersiap untuk babak kedua yang akan menentukan segalanya.
Setelah istirahat babak pertama, kedua tim kembali ke lapangan dengan semangat baru. Bahrain bertekad untuk mengambil kendali permainan, sementara Indonesia ingin mempertahankan dominasi mereka di depan puluhan ribu supporter yang terus bernyanyi tanpa henti. Kick-off babak kedua dimulai, dan tempo permainan langsung meningkat. Bahrain bermain lebih agresif, mencoba memanfaatkan celah di pertahanan Indonesia. Menit ke-50, mereka hampir mencetak gol saat sebuah tendangan jarak jauh dilepaskan oleh gelandang serang mereka. Namun, kiper Indonesia dengan refleks luar biasa menepis bola keluar lapangan. Indonesia membalas dengan serangan balik cepat. Menit ke-55, sebuah operan terobosan dari lini tengah mengarah ke sayap kanan. Pemain sayap Indonesia menggiring bola dengan kecepatan tinggi sebelum mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti. Striker Indonesia menyambutnya dengan sundulan keras, tetapi bola masih melambung tipis di atas mistar gawang. Waktu terus berjalan, dan Bahrain semakin meningkatkan tekanan. Menit ke-65, mereka mendapatkan peluang emas melalui tendangan sudut. Bola melambung ke tengah kotak penalti, terjadi kemelut, dan seorang pemain Bahrain menyambar bola dengan kaki kirinya. Seluruh stadion menahan napas, tetapi bola membentur tiang gawang. Sorakan lega terdengar dari tribun, sementara pemain Indonesia segera menguasai bola dan melancarkan serangan balik cepat. Menit ke-70, Indonesia kembali mengancam melalui aksi individu pemain sayap mereka. Ia melewati dua pemain Bahrain sebelum melepaskan tembakan mendatar ke tiang jauh. Kali ini, giliran kiper Bahrain yang berjibaku menyelamatkan gawangnya. Memasuki menit ke-80, pertandingan semakin menegangkan. Kedua tim sama-sama memiliki peluang, tetapi belum ada yang mampu mencetak gol. Hingga akhirnya, pada menit ke-85, momen yang dinantikan terjadi. Gelandang Indonesia menerima bola di luar kotak penalti setelah serangan yang dibangun dengan rapi. Dengan satu sentuhan, ia mengontrol bola, lalu melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang. Bola melesat dengan kecepatan tinggi, tak mampu dijangkau oleh kiper Bahrain. Gool. Seluruh stadion meledak dalam sorakan kegembiraan. Para pemain Indonesia berlarian merayakan gol, sementara pemain Bahrain hanya bisa terdiam, kecewa melihat bola bersarang di gawang mereka. Bahrain mencoba bangkit dalam sisa 5 menit pertandingan, tetapi Indonesia bertahan dengan disiplin tinggi. Mereka tidak memberikan ruang sedikit pun bagi Bahrain untuk mengembangkan permainan. Ketika wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor tetap 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Para pemain dan supporter bersorak merayakan kemenangan yang sangat berarti ini. Sementara itu, para pemain Bahrain menunjukkan sportivitas tinggi dengan memberi selamat kepada para pemain Indonesia. Salah satu pemain Bahrain berkata kepada media, "Kami harus mengakui Indonesia bermain luar biasa malam ini. Suasananya luar biasa, dan gol mereka sangat indah. Kami mendapat pengalaman berharga di sini." Malam itu, kemenangan Indonesia menjadi cerita yang akan terus dikenang. Bukan hanya karena hasil akhir, tetapi juga karena atmosfer luar biasa yang ditunjukkan para supporter dan semangat juang tinggi dari kedua tim.